desimilasi pembelajaran PPP. Kalau dulu pada awal-awal kurikulum 2013 kita mengenal dengan PPK. Itu namanya PPP itu menjadi 6 karakter. Nanti lebih lanjutnya itu bisa disampaikan oleh Bu Lulu karena yang mengikuti workshop kemarin mulai dari awal tanggal berapa Bu Lulu? 3 hari. Saya hanya mengikuti pembukaannya saja. Selanjutnya Bu Lulu yang mengikuti lebih lanjut. Oke. Untuk lebih yang terhormat Kepala Sekolah Syekh Bukit 3, yang terhormat Bapak Ibu guru sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul kembali di sini dalam keadaan sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan mendesimasikan hasil diklat yang saya laksanakan kemarin tanggal 19 Januari, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Pancasila, seperti yang Bapak Ibu ketahui, Pancasila ini merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi Pancasila sendiri, Pancasila memiliki fungsi sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai hukum, sumber hukum dari segala sumber, dan juga sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Nah, untuk mewujudkan fungsi Pancasila tersebut, Kemdikbud mempunyai visi dan misi. Salah satu visi dan misinya adalah dengan menerapkan profil pelajar Pancasila. Nah, itu juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Titis tadi, kalau dulu kita mengenalnya sebagai PPK, penguatan pendidikan karakter. Nah, sekarang istilahnya menjadi profil pelajar Pancasila. Jadi intinya kita mengajarkan karakter tersebut kepada anak didik kita. Nah, apa sih pelajar Pancasila itu? Jadi pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan juga memiliki kepribadian atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun ke-6 ciri tersebut, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Nah, harapannya Bapak Ibu semua dapat membentuk karakter anak didik kita nanti menjadi anak didik yang memiliki profil pelajar Pancasila dengan menerapkan 6 ciri tersebut. Nah, ini nanti diterapkan dengan pembiasaan ataupun dengan pembinaan kesiswaan. Nanti akan kita bahas satu persatu cara menerapkan ke-6 ciri profil pelajar Pancasila tersebut dalam sekolah atau dalam pendidikan. Ya, ini dalam pengembangan profil pelajar Pancasila itu dapat dilakukan melalui manajemen sekolah, yang kedua melalui pembelajaran, yang ketiga melalui pembiasaan, dan yang ketiga melalui pembinaan kesiswaan.
Pengembangan profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Nah, ini adalah contoh-contoh atau bentuk kegiatan yang dilakukan untuk membiasakan peserta didik memiliki profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Untuk kegiatannya, yang pertama untuk ciri beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita dapat memberikan kegiatan yaitu dengan mengajak siswa berdoa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran. Jadi sebenarnya kita sudah melakukan ini semua, cuma memang kan istilahnya berbeda. Kalau dulu kita mengenalnya sebagai PPK, penguatan pendidikan karakter, dan sekarang lebih kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Hanya istilahnya yang berbeda. Nah, mungkin kita lebih kuatkan lagi agar karakter itu benar-benar melekat pada diri anak. Contoh yang kedua, melalui pembiasaan beriman dan bertakwa, yaitu melaksanakan ibadah bersama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Misalnya melaksanakan sholat duhur berjamaah ataupun sholat duhur berjamaah. Yang ketiga, perayaan hari keagamaan dengan kegiatan yang sederhana dan hikmat. Ini juga sekolah kita sudah melaksanakan, seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad, kemudian peringatan hari besar keagamaan, hari raya Kurban, itu juga sudah. Contoh kegiatannya adalah melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Yang kedua, menyanyikan lagu bernuansa patriotik dan cinta tanah air. Ini juga. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Contohnya adalah membaca, menulis, diskusi dan buku, melaporkan hasil bacaan. Ataupun ketika dalam proses pembelajaran kita bisa menggunakan model pembelajaran untuk merangsang anak dapat berpikir kritis ya, seperti problem solving, problem based learning ataupun discovery learning. Itu bisa kita terapkan dalam pembelajaran. Bagaimana contoh RPP dalam menerapkan profil pelajar Pancasila. Nah, harapannya Bapak Ibu semua dapat menerapkan proses belajar mengajar yang terintegrasi dengan PPP, profil pelajar Pancasila, yaitu dalam pembelajaran Bapak Ibu bisa memasukkan unsur profil pelajar Pancasila itu dalam pembelajaran, yaitu iman dan takwa. Biasanya sebelum dan sesudah pembelajaran dimulai dengan berdoa. Kemudian untuk kebinekaan global ya, itu bisa diterapkan nanti di pelajaran bahasa Inggris. Untuk gotong royongnya, anak-anak kita ajak untuk berdiskusi kelompok. Kemudian kreatifnya, kita menggunakan model pembelajaran yang dapat merangsang siswa itu dapat berpikir kritis, seperti model-model pembelajaran ya tadi, contohnya discovery learning, project based learning, atau yang lainnya. Kemudian kreatif, misalnya anak-anak diminta untuk membuat karya seperti poster.